Pemirsa, rumah terdampak dan pengungsi akibat tanah bergerak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terus bertambah. Hingga Minggu siang tercatat 112 rumah rusak dan 383 jiwa mengungsi. Inilah kepanikan warga saat tanah bergerak terjadi pada 17 April silam di Desa Mandala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Genting atap rumah warga berjatuhan akibat tanah yang labil. Sejumlah rumah retak dan ambruk. Warga pun berusaha menyelamatkan diri menghindari bangunan yang runtuh. Sementara itu jumlah rumah yang rusak terus bertambah menjadi 112 rumah. Jumlah korban pun terus bertambah dari 367 warga kini menjadi 383 warga yang mengungsi. Seluruh warga yang terdampak ditempatkan di posko pengungsian di lapangan futsal desa setempat. Ini hari semakin bertambah, rumah pun yang rusak itu semakin bertambah. Kemarin per tanggal 19 April itu sudah sampai 107, sedangkan per hari ini itu tambah yang terancam itu 5 rumah. 5 rumah? Ya, sudah retak-retak? Di Duku Kerajaan, ya sudah retak-retak. Tambah. Berarti total 100 berapa? 112. Iya. Pergerakan tanah yang masih aktif menyebabkan retakan tanah semakin melebar dan amblas dan membahayakan keselamatan warga. Warga terdampak mendesak pemerintah untuk segera melakukan relokasi ke tempat yang aman, mengingat kondisi tanah yang terus bergerak dan membahayakan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, TV One mengabarkan. Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Pak Wibowo Budi Santoso, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Brebes. Selamat siang, Pak Wibowo. Selamat siang. Oke, Pak Wibowo, dari data yang kami dapatkan ini tercatat lebih dari 100 rumah rusak, kemudian juga ratusan warga ini mengungsi. Bagaimana skema penanganan yang dilakukan, Pak? Halo, Pak Wibowo? Ya, Pak, bisa mendengar suara kami? Oke. Nampaknya kami terputus jaringan dengan Pak Wibowo dan pemirsa. Nampak di layar kaca Anda ini merupakan kepanikan warga saat tanah bergerak terjadi pada 17 April 2025 di Desa Mandala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Genting rumah warga berjatuhan akibat tanah yang labil, pemirsa, dan juga sejumlah rumah retak serta ambruk. Warga juga berusaha menyelamatkan diri dan menghindari bangunan runtuh. Dan pemirsa, sementara itu jumlah rumah yang rusak terus bertambah menjadi 112 rumah. Jumlah korban juga terus bertambah dari 367 warga kini menjadi 383 pengungsi. Seluruh warga yang terdampak, pemirsa, ditempatkan di posko pengungsian yang ada di lapangan futsal desa setempat. Nah, kami juga telah terhubung kembali bersama dengan Pak Wibowo. Selamat siang, Pak Wibowo. Selamat siang, Ibu. Oke, Pak Wibowo, dari data yang kami dapatkan ini ada kurang lebih 100 rumah warga terdampak, kemudian pengungsi juga sudah mencapai ratusan pengungsi begitu. Bagaimana skema penanggulangan yang dilakukan di sana, Pak? Ya, Ibu, untuk update per jam 10 siang tadi, untuk rumah kita mengalami ada korban tambahan gitu. Ada 2 tambahan rumah yang rusak, sehingga total untuk rumah menjadi 114 rumah yang rusak. Untuk jiwa juga bertambah menjadi 439. Untuk upaya kita saat ini terfokus pada penanganan pangan dan pos di pengungsian, di depan kebutuhan di pengungsian, dan juga evakuasi harta benda dan hewan-hewan ternak yang warga untuk diungsikan, begitu Ibu.
Oke, baik Pak Wibowo, apakah masih ada penurunan permukiman tanah hingga saat ini masih terjadi di sana, Pak? Saat ini masih terjadi. Tadi pagi ada penambahan 1 rumah dan malamnya kemarin 1 rumah. Jadi ada tambahan 2 rumah yang terjadi baru. Oke. Pak Wibowo, apa Pak tantangan terbesar yang dihadapi BPBD dalam penanganan bencana kali ini, terutama dari segi anggaran, sumber daya manusia maupun koordinasi antar instansi, Pak? Ya, alhamdulillah untuk penanganan sendiri ya, untuk hambatannya paling karena Medan ini pegunungan yang susah, jadi untuk mobilitas mobil untuk pengangkutan material maupun hewan harta benda itu kita agak mengalami sedikit. Tapi alhamdulillah banyak dari TNI, Polri, dan relawan-relawan dan semuanya bergotong royong untuk evakuasi harta benda warga dan masalah koordinasi alhamdulillah tidak terjadi dan semuanya lancar berjalan, Pak. Begitu. Oke, baik Pak Wibowo, bantuan apa yang telah diberikan terhadap para korban yang tentunya ini rumahnya mengalami dampak, Pak? Banyak sekali bantuan yang datang, alhamdulillah Pak, masyarakat juga peduli. Banyak ada CSR ataupun dari seluruh elemen masyarakat telah membantu. Ini hari ini kita tadi hasil rapat koordinasi bahwa rencana hari Rabu besok akan datang tim geologi untuk memeriksa kondisi atau melakukan kajian yang akan digunakan untuk buntarannya gitu. Okay. Alhamdulillah gitu. Yes. Oke. Pak, untuk saat ini kan fokus dari BPBD itu untuk penanganan warga terdampak ataupun korban yang ada di pengungsian. Apa bantuan yang paling dibutuhkan, Pak, dari korban-korban ini? Bantuan yang paling dibutuhkan ini karena banyaknya lansia, banyaknya balita dan anak-anak. Itu di sini kekurangan ya seperti pampers, susu balita, susu untuk lansia ya gitu. Oke, baik Pak. Untuk cuaca saat ini di sana seperti apa, Pak? Apakah masih terjadi hujan yang cukup deras? Alhamdulillah sehari ini di malam hujan dan sehari ini sudah terang. Alhamdulillah hari ini cerah, sedikit mendung gitu. Oke. Pak Wibowo, sampai saat ini kan Anda sebutkan bahwa penurunan permukaan tanah ini masih terjadi. Lantas antisipasi apa yang dilakukan di sana, Pak? Ya, kami sudah memasang rambu banner di lokasi kejadian untuk dilarang masuk ke lokasi kejadian bencana. Masalahnya banyak warga-warga setempat atau warga-warga sekitar yang ikut berdatangan untuk wisata bencana gitu kan. Kami membuat larangan itu dan kami menghimbau untuk warga untuk mengungsi gitu. Baik Pak, hingga saat ini apakah jumlah total terdampak masih terus bertambah, Pak? Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa jumlah korban itu bertambah menjadi 439 jiwa dan bertambah menjadi 114 rumah. Gitu. Baik Pak Wibowo, terima kasih sudah terhubung bersama kami dan menjelaskan bagaimana kondisi di sana. Terima kasih dan sehat selalu, ya, Pak. Bu. Amin, terima kasih kembali, Bu. Selamat